Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah, bahwasannya pada hari ini meskipun di masa pandemi yang masih terus menyebar, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan webinar. Webinar ini merupakan tugas diklat dari Virtual Koordinator Training Batch 8. Baik, sebelum masuk pada kegiatan inti, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri, Nita Dewi Nurjanawati, sebagai host, kemudian Ibu Eni Widiati sebagai moderator, selanjutnya Ibu Rizky Nurul Amalia sebagai narasumber. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan hari ini yaitu pembuatan video praktis dengan menggunakan Animaker. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah terlaksana, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, dan acara terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kegiatan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Untuk Ibu Eni, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ana selaku host. Di sini saya sebagai moderator untuk presenter Ibu Rizky Nur Amalia, MPD, mengenai pembuatan video praktis Animaker. Sebelumnya saya akan share screen. Bu Rizky Nurul Amalia MPD merupakan guru bahasa Inggris di SMP IT Lukman Al-Hakim, Tegal. Beliau lahir di Tegal 7 Juni 1990, bertempat tinggal di Jalan Lawu nomor 5, RT 5, RW 5, Majasem Barat, Kecamatan Kramat. Hobi belajar, status menikah dengan mempunyai 2 anak. Unit kerjanya SMP IT Lukman Al-Hakim. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Bala Pulang Kulon, SMP Negeri 1 Bala Pulang, SMA Negeri 1 Selawi. Kemudian S1 ditempuh di Universitas Negeri Semarang, S2 juga ditempuh di Universitas Negeri Semarang. Ibu Rizky Nurul Amalia MPD ini mempunyai banyak sekali pengalaman. Untuk yang pertama adalah sebagai guru trainer guru inovatif 2020. Kemudian juara 2 lomba guru nasional cabang lomba IT se-X Kedisiplinan Pekalongan JSIT Jateng tahun 2019. Kemudian program beasiswa American e-Teacher 2017, All Period Regional English Language Office Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian peserta terbaik Indonesia Massive Open Online Course 2017. Berikutnya adalah presenter International Seminar Education Teknologi pada tahun 2014. Penerima beasiswa unggulan BPKLN Dikti program Pasca Sarjana S2. Bapak Ibu, itu tadi segudang prestasi dan riwayat pendidikan dari Ibu Nurul Amalia untuk presenter kali ini yang akan memaparkan materi tentang pembuatan video praktis Animaker dengan sangat baik tentunya. Kita silakan Ibu Rizky Nurul Amalia MPD memberikan materi tentang pembuatan video praktis Animaker. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar kita di siang hari ini. Selamat datang Bu Nenden dan juga Ibu Devi sebagai instruktur di VCT Batch 8. Kemudian para petugas hari ini, Bu Ana sebagai host dan Bu Eni sebagai moderator kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk mengawali, saya
boleh share screen ya. Baik. Jadi materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pembuatan media pembelajaran dengan Animaker. Saya juga masih belajar dengan media ini. Jadi sama-sama belajar, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat video yang interaktif, kemudian yang menarik bagi anak-anak kita di masa pandemi ini tentunya. Karena banyak sekali anak-anak yang sudah merasa bosan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan online ya, harus online. Maka guru harus bisa kreatif menyediakan media-media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Ya, saya Rizky Nurul Amalia, sudah dijelaskan tadi, disampaikan, saya dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dengan beberapa riwayat-riwayat pengalaman pendidikan tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya teruskan sedikit kutipan dari W.S. Rendra, bukan seberapa hebat kita, namun seberapa berguna kita. Bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain, itulah sebenarnya menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini, untuk bisa berguna bagi orang lain. Kalau kata teman saya, bukan seberapa hebat kita menguasai banyak media, tapi bagaimana kita mau untuk berbagi kepada orang lain. Walaupun sedikit demi sedikit seperti saya, yang sebenarnya di sesi ini pun sangat sedikit ilmu yang saya miliki di Animaker, saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman lainnya. Oke, jadi nanti ketika kita melakukan webinar ini, akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu lebih ke overview ya. Mengoverview dulu, kita kenalan dulu sebelum kita nanti terjun untuk praktek secara langsung di laptop kita masing-masing. Jadi kita izin untuk melakukan overview terlebih dahulu. Tahap persiapan yang pasti kita menyiapkan laptop, karena lebih mudah untuk menggunakan laptop daripada menggunakan Android ataupun HP kita ataupun iPhone kita, karena lebih layarnya lebih lebar. Kemudian pastikan jaringan internet yang digunakan adalah baik, sehingga dapat mendukung kegiatan kita pada pembuatan media pembelajaran. Sudah siap semua ya? Semoga semuanya sudah siap. Boleh diberikan tanda jempol jika semuanya sudah bersiap untuk menerima dan berbagi tentang Animaker ini. Jadi penggunaan Animaker ini kita bisa menggunakannya melalui browser. Jadi tidak menggunakan aplikasi, tapi kita bisa menggunakannya langsung di browser kita masing-masing dengan mengklik animaker.com, atau tinggal diklik saja di Google Animaker. Nanti akan muncul paling atas ada www.animaker.com. Nah, di sana itu kita akan mengeklik di website tersebut. Sudah? Ya. Jadi di saat kita mengeklik animaker.com itu akan muncul halaman awal untuk menuju ke pembuatan video yang akan kita buat tersebut. Di sana ada feature, product, pricing, login, dan sign up. Karena kita sama sekali belum menggunakan Animaker, kita akan menggunakan sign up. Tapi jika mungkin dari salah satu peserta kali ini sudah ada yang pernah membuat Animaker, tinggal menggunakan login. Kita akan menggunakan sign up terlebih dahulu. Berikutnya, ketika sudah masuk, saya sarankan untuk masuk menggunakan Google, karena yang sudah terbiasa dan sudah connect dengan laptop masing-masing biasanya Google ya, sehingga memudahkan kita untuk masuk ke dalam Animaker ini, tidak perlu sign up, memasukkan nama kita ataupun membuat password lagi. Atau ada yang memilih menggunakan Facebook juga boleh. Jadi kita login atau sign up-nya menggunakan aplikasi yang kita sudah miliki di laptop kita masing-masing. Berikutnya akan muncul gambar ini. Ya, muncul gambar atau halaman berikutnya. Ketika kita sudah sign up, maka akan muncul akun kita, sudah memiliki akun. Kemudian di sini ada create. Nah, untuk awalan kita akan mengeklik tanda create ini. Karena kita akan membuat video dari awal.
Nah, di sana akan muncul pilihan untuk blank page and template. Jadi kalau dilihat dan terbiasa menggunakan Canva, mungkin sedikit ini ya agak mirip-mirip ya. Bentuknya unik, lucu-lucu kayak gitu, warna-warni. Terus sudah ada template-nya seperti di Canva. Di Canva itu kan sudah mulai muncul template pembuatan flyer, pembuatan CV, pembuatan PowerPoint. Nah, di Animaker ini juga sama. Di sini sudah ada template untuk pembuatan video-video yang kita inginkan. Di sana sudah banyak sekali. Dan ada juga pilihan untuk blank page. Nah, karena kita nanti akan menggunakannya adalah mencoba mengenali banyak fitur, kita nanti akan menggunakan blank page terlebih dahulu. Ketika sudah menggunakan blank page bisa, insya Allah untuk pembuatan template itu akan jauh lebih lanyah gitu, bahasa Jawa Tengahnya lanyah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya lanyah itu ya, Bu Eni, Bu Ana? Lancar gitu ya, lebih lancar atau sudah terbiasa dengan yang blank page tersebut. Kemudian kita akan memulai untuk pembuatan create, membuat video, kita klik create dan kita tadi klik blank page. Nah, berikutnya pengenalan untuk fitur-fitur yang ada di sebelah kiri dulu. Ya, saya fokus ke sebelah kiri dulu. Di sini akan banyak tanda, di sini ada search, ada video yang nantinya akan kita buat. Tadi di Filmora mungkin ada yang sudah pernah ya, atau tadi mengikuti sesi berikutnya ada Filmora itu kita punya timeline di sana. Kemudian berikutnya ini ada characters. Karakter-karakter apa yang akan kita gunakan di sana? Di sana juga akan muncul ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada orang gaul, ada yang kelihatan lurus-lurus banget gitu ya, pakai kacamata tebel gitu juga ada. Tergantung kita mau menggunakan custom animasi yang mana. Gitu. Jadi di sini akan muncul karakter yang kita inginkan. Kemudian di sebelah atas, kita fokus sebelah atas, di sana ada full and split. Jadi kita untuk membuat besar ataupun yang kecil. Ini nanti di akhir akan kita caranya bagaimana mempublish dengan rendering, sama seperti video-video pembelajaran yang lain, pasti di akhir akan ada rendering. Kemudian di sebelah kanan kita ada scene. Jadi pembuatan scene kita ada di sini, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. Seperti kita pembuatan PowerPoint itu ada slide-nya ya, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya. Itu adalah perkenalan dulu dengan icon-icon yang ada di dalam Animaker. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk karakter, ya dalam karakter tadi ya, di sebelah kiri ada karakter apa saja yang akan kita cari di sana. Akan muncul menu seperti ini, menu karakter. Jadi ada yang laki-laki, perempuan. Kalau yang sudah mulai kepo-kepo sudah bisa dibuka di Chrome-nya masing-masing atau di Google-nya masing-masing, animaker.com, dan bisa mulai sign up di sana. Nah, di karakter ini kita tinggal mengedrag ya. Prinsipnya sama seperti dengan pembuatan video yang lain, yaitu mengedrag gambar kita, cuman bedanya ini adalah gambar animasinya. Jadinya kita buatnya bukan kita yang ngomong-ngomong, tapi adalah animasi yang ngomong sendiri gitu. Kita tinggal ngedrag dari sini ke sini ya, untuk masuk ke dalam scene kita. Kita nanti buatnya satu-satu dulu, scene 1 kita selesaikan. Kemudian di samping itu, setelah kita mengedrag selesai, mengedrag dari sini ya tadi ya, dari karakter kita tarik ke sini, maka akan muncul gambar, saya perbesar jadi seperti ini. Ada gambar orang berjalan, ada mikrofon, ada es, ada warna, ada ke atas ke bawah. Ini ada hitam putih, setting dan erase. Kita bahas satu persatu. Untuk ini menambahkan orang. Kemudian ini untuk ditambahin dengan gerakan apa yang kita ingin tambahkan. Berikutnya di Animaker itu kita bisa menggunakan voice. Jadi kita memasukkan rekaman kita sendiri dengan pilihan rekaman kita sendiri. Kemudian yang kedua bisa menggunakan teks. Jadi di Animaker ini, misal kita, aku kayaknya misalnya saya ya guru bahasa Inggris nih, guru kayaknya nggak pede gitu ya ngomong sendiri, takut ada yang salah pelafalannya misalnya gitu. Kita bisa hanya menuliskan teksnya saja. Teksnya misalnya welcome back, kita tulis welcome back, nanti dia secara otomatis akan membaca teks itu dan mengubah menjadi
voice atau mengubah menjadi suara. Jadi dia bisa membantu kita secara suara langsung atau membantu kita memindahkan dari tulisan menuju bentuk suara. Kemudian di sampingnya di huruf S ini ada tanda titik-titik, kemudian hurufnya S ya. Ini untuk apa? Ini untuk menambahkan kemana orang ini akan bergerak. Misalnya kita pengen ke kanan, kita pengen ke kiri, kita tinggal tarik dan klik huruf S ini. Kemudian ada warna untuk mengganti tema. Warnanya misalnya saya sukanya yang pink-pink gitu, saya sukanya yang hijau, atau saya sukanya yang warna-warnanya merah-merah gitu, padam menyala gitu. Boleh, silahkan digunakan dengan warna. Kemudian ada rotate untuk merotasikan. Kemudian ini namanya menggelapkan dan menerangkan. Kemudian ada setting, dan terakhir ada erase untuk menghapus. Ini menu yang ada dalam karakter. Ini baru satu karakter gitu ya. Jadi ekspresi-ekspresi yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya dikasih ekspresi sedih, ekspresi nangis juga bisa. Kita bisa nambahkan di tanda plus ini. Nanti akan muncul ekspresinya seperti apa. Atau tangannya bergerak-bergerak gitu ya. Nanti kita langsung bisa praktek. Berikutnya di icon yang kedua, setelah karakter ini tadi sudah selesai, kita ada gambar cangkir ya di sebelah kiri. Cangkir itu nanti kita bisa menambahkan gambar-gambar ini, bentuk-bentuk ya, pola-pola di orang ini. Kemudian kita bisa menambahkan pengen lingkaran atau pengen segitiga atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang action and expression. Jadi ketika karakter itu muncul akan ada action. Apa yang akan dia perbuat, misalnya ini tangannya ke kanan, ada yang lagi nangis, ada yang lagi marah gitu ya. Jadi ekspresinya sudah tersedia lengkap. Nah, ini untuk bentuk tadi, misalnya bentuk lingkaran kita tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan gambar-gambar untuk menambah cantik gambar kita sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Aku sukanya lingkaran, aku sukanya yang bintang. Oh iya, kalau ada tanda seperti ini, karena kita menggunakannya animaker.com yang biasa, di sini ada tanda upgrade to starter. Ada upgrade untuk lebih digunakan lebih pro, lebih premium. Silakan bisa, kalau ada tanda gini ya, bintang ya, ada tanda bintang ini berarti tandanya harus di-upgrade dulu. Jadi mohon maaf kalau yang masih belum di-upgrade ya, masih yang biasa-biasa dulu saja. Ya, kalau sudah bisa, udah lanyah, sudah bisa, kita bisa upgrade. Kalau sudah mulai kepo-kepo bisa di-upgrade ke animaker yang lebih baik. Kalau saya masih belum di-upgrade karena ini belum hatam. Saya belum hatam memahami animaker yang ini. Baik, itu tentang shape tadi ya. Menu yang berikutnya adalah icon cangkir. Berikutnya ada icon text. Di teks ini hampir mirip seperti yang ada di Canva. Ada add heading, add subheading, a little bit of body text. Di sini sudah tersedia bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan, template-template juga sudah ada, atau teks biasa juga bisa. Ini untuk T, gambar T, icon T yang sebelah kiri ya, itu adalah menambahkan teks. Oke, next. Kemudian berikutnya ada gambar background. Jadi di sini kita bisa memberikan background sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi background-backgroundnya mau pantai, mau kelas, mau rumah, ataupun yang lain bisa digunakan di sini background. Ya, seperti tadi, jika ada yang tandanya bintang, berarti itu berbayar. Jika yang tandanya aman, berarti itu tidak berbayar. Jadi maksudnya kalau saya lihat di sini itu sudah banyak sekali background-background yang disediakan. Jadi sudah banyak pilihan, jadi nggak harus mengupgrade. Sudah bisa, insya Allah. Berikutnya setelah ada background, di bawahnya ada menambahkan video. Jadi di sini juga kita bisa menambahkan video kita, misalnya pengen video-video yang kita miliki juga bisa. Jadi dengan menu video ini, sini sudah tersedia video-videonya, bisa untuk background. Jadi backgroundnya berjalan gitu ya. Atau kita punya video sendiri, kita bisa masukkan di klik upload ini. Baik, saya mau tanya dulu, terlalu cepatkah saya menjelaskan? Atau bisa diterima dengan jelas?
bisa Bu Rizky kalau Oh iya, ya baik. Jadi kita overview-nya sebentar lagi saja, tidak perlu banyak-banyak. Ini video. Kemudian berikutnya ada image. Jadi ada video dan ada image. Berikutnya ada ini tanda yang paling bawah. Setelah video sebenarnya ada musik ya. Musik terlewat nih, musik. Mohon maaf, ini musik. Ada gambar musik, kita bisa menambahkan sound seperti video-video pembelajaran lainnya di Filmora ataupun di KineMaster bisa menambahkan sound. Dan paling bawah, icon yang paling bawah ini ada namanya apa nih? Efek ya, efek. Jadi efek itu digunakan untuk mempercantik, mungkin dikasih balon-balon gini, balon ya, anak kecil misalnya, apalagi anak SD misalnya kan lebih suka dengan hal-hal yang lucu-lucu ya. Anak SMP juga masih, mereka senang kalau ada gambar-gambar balon-balon kayak gini ataupun yang colorful untuk menambahkan efek di video kita. And then next, setelah semuanya jadi, kita bikin scene di scene 1 itu nanti akan ada tombol play kalau sudah jadi semua. Kemudian di akhir kita publish. Ini adalah rendering dari video kita ketika sudah jadi. Siap untuk praktek langsung ya, sepertinya ya. Overview-nya singkat saja tadi, apa yang ada di layar, di kanan, di kiri, dan di atas. Setelah di rendering kita bisa download. Downloadnya di sana akan muncul pilihan, bisa diisi dengan nama videonya mau diberi nama apa, kemudian jenis ukuran videonya, HDK, SDK, atau Full HD. Untuk yang Full HD dan Ultra ini untuk versi berbayar. Baik, ini akan muncul di folder kita masing-masing. Itu tadi sedikit overview sebelum kita masuk ke praktek kita. Ini email address saya, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jawab. Baik, kita nanti masuk langsung ke caranya bagaimana untuk bisa praktek langsung. Baik. Oke. Di awal tadi sudah saya sampaikan untuk memulai kita bisa menggunakan terlihat layar Chrome saya. Ini Chrome saya. Kita masuk ke animaker.com dulu. animaker.com. Jadi ini tidak perlu menginstal, tidak perlu menyita banyak size di HP ataupun di laptop. Cukup dengan masuk ke dalam animaker.com ini. Sudah terlihat ya layar saya? Oke. Kita mulai dengan langkah kita yang pertama. Setelah kita masuk ke halaman ini, kita akan sign up. Akan ada muncul ini ya, selamat datang. Nah, kita akan mengklik sign up. Ya, setelah mengetik animaker.com, kita akan klik sign up. Ya, ini adalah layar kita. Layar awal. Ini tadi kita login menggunakan sign up menggunakan Google. Jadi karena laptop saya sudah terintegrasi dengan Google, maka kita masuk menggunakan Google punya masing-masing di laptop masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan buat, sebelumnya ini adalah template-template yang sudah ada sebetulnya. Kita bisa bikin sesuai dengan ukuran-ukuran, misalnya YouTube, kemudian horizontal, vertikal, square, atau kita mau bikin Instagram history. Ini sudah ada contoh-contohnya, ada kartun video, ada video ads. Di sini sebenarnya sudah sangat lengkap, tinggal kita mau ngedit-ngedit. Ya, karena kita mau kenalan dulu, jadi kita masuk ke create terlebih dahulu. Ketika kita sudah membuat project juga akan muncul di depan. Baik, kita klik create. Ini ya tadi ya. Kemudian kita klik create video. Di sana akan muncul templates dan juga
pilihan-pilihan, yaitu blank page juga ada. Jadi tinggal kita memilih. Kalau saya memilih lebih ke blank page dulu. Kita mau kenalan dulu dengan icon-icon yang ada di dalam Animaker ini. Ya. Sambil menunggu. Nah, ini sudah muncul. Pertama muncul langsung characters ya. Ada characters yang tadi saya jelaskan di awal. Ada characters, kemudian di sini create my own juga bisa. Kalau yang pinter nganimasi bisa ditambahkan sendiri. Kalau ini yang sudah tersedia, karakternya ada yang casual, kemudian ini secara keseluruhannya ada mas-mas gitu ya. Kemudian ada yang pakai kacamata, tinggal kita mau pilih yang mana. Ya, karena saya mau jadi guru, saya mau pilih yang ini aja deh. Kita pilih salah satu karakter. Karakternya apa aja sih? Kita lihat dulu sampai bawah deh, daripada penasaran ya. Ada mbak-mbak juga, ibu-ibu. Ya, jadi kita gunakan satu karakter. Nah, karakter yang muncul. Jadi tinggal kita drag ke sini. Muncul gambar karakter. Setelah kita mengiklik karakter apa yang kita inginkan, di sini muncul beberapa icon yang tadi saya jelaskan untuk menambahkan, untuk bergerak, untuk menambah suara, gambar, mengubah warna, kemudian untuk menghapus juga ada. Oke, kalau ini saya coba mencari action ke sini ya. Kita masih di poin karakter dulu. Kita habiskan di poin characters. Setelah kita memilih, kita bisa menggunakan gerakan apa yang akan si animasi ini lakukan. Maunya nangis, dia nangis. Maunya marah, ya marah gitu ya. Seperti sedang menjelaskan juga bisa. Mohon maaf Bu ya, Rizky. Ya, siap. Sekedar mengingatkan ya, kita untuk waktu presentasi kurang 7 menit lagi ya. Oh, oke, siap. Terima kasih sudah diingatkan. Baik. Tidak perlu berlama-lama berarti ya, cepat saja. Ini adalah ekspresi yang akan kita action itu berarti gerakan apa yang akan dia lakukan. Ada ekspresi juga, boleh ditambahkan ekspresinya di sini, bisa dipilih. Ya. Kemudian kalau kita pengen nambahin suara ya, kita nambahin suara. Nah, ini yang menggunakan suara record. Jadi kita bisa nge-record langsung. Welcome to VCT Batch 8. Ya, kita preview dulu hasilnya, voice-nya seperti apa. Nah, ketika sudah, oh iya, bagus gitu ya, berarti kita bisa apply. Oh, kayaknya kurang pas ya, kita re-record, kita record ulang. Bisa menggunakan tanda record ulang ini. Jika misalnya sudah oke, kita apply. Ini untuk memasukkan suara kita di dalam animasi yang kita buat. Nah, ini sudah masuk suaranya. Kemudian kalau mau dikasih gerakan, tambahkan gerakan ya. Icon S tadi. Oh, aku pengennya ke kanan kiri aja deh. Atau aku pengennya muter-muter. Boleh. Mau yang kanan kiri aja yang biasa atau muternya kayak gini juga boleh. Jadi banyak sekali move-nya yang bisa kita pilih. Kalau oke, kita preview dulu. Nah, oh iya, pas gitu misalnya, atau ditambah sedikit lagi, tambah lagi, tambah, oke, kita apply. Nah, itu sudah menambahkan suara dan gerakan ya, ke kanan dan ke kiri. Berikutnya kita ke icon, karena waktu kita terbatas. Icon berikutnya adalah shape. Kita bisa gunakan shape ini, kita pilih aja salah satu. Misalnya kita taruh di belakang orang. Kemudian kita taruh belakang orang ya. Kita bikin arrangement biar dia nggak ketutupan lingkarannya, kita taruh belakang. Kita taruh belakang, mundur ya. Nah, jadinya orangnya ada di depan. Diaturnya di mana? Diaturnya tadi di
arrangement, atau transparansinya kita kurangin oleh. Nah, oke, itu shape. Next, kita punya teks. Teks kita di sini sudah ada teks yang biasa. Kemudian di sini juga ada teks yang sudah memiliki template. Coba kita pakai yang template saja. Kita template saja. Sini kita tinggal ganti seperti kalau yang biasa ini ya, pakai Canva Filmora biasanya ada depannya gitu ya. Tambahkan dengan virtual coordinator training. Misalnya begitu. Kemudian kita tulis di bawahnya batch 8. Oke. Ini berarti kita sudah menambahkan shape sama text. Banyak sekali template-template yang bisa digunakan di bawah, bisa dikebawahkan, atau aku mau biasa aja, boleh pakainya yang add a heading, add a subheading lebih kecil, add a little bit of body text, berarti lebih kecil lagi teks biasa. Next, kita tambahkan background. Oke, untuk background di sini sudah tersedia background apa yang kita inginkan. Seperti biasa, kalau tandanya adalah bintang, maka itu minta di-upgrade ya. Jadi kita pilih yang ada saja, yang sudah ada. Atau kok kayaknya jelek ya. Coba cari deh yang classroom. Kita bisa search di sini. Foto background misalnya. Ini kita pakai yang warna yang casual aja. Oke, kita pakai ini. Nah, maka dia muncul sebagai background dari animasinya. Baik. Berikutnya adalah gambar image. Kita boleh nambahkan gambar-gambar juga di dalamnya. Di dalamnya kita tambahkan. Kemudian di sini nambahkan video. Oke, kita coba untuk menambahkan scene ya. Karena ini scene 1 sudah selesai, coba kita play. Kita play dulu scene 1 untuk mengecek bagaimana kondisi scene 1. Diklik scene-nya. Kemudian kita bisa menggunakan icon play. Di sini ada icon play untuk scene 1. Karena orangnya udah kabur, berarti dia posisinya nggak di situ. Oh, misalnya saya pengen di situ aja, nggak usah pergi-pergi. Kalau misalnya nggak usah pergi-pergi, kita hapus untuk yang tanda S tadi. Ya. Tinggal disesuaikan. Kira-kira sudah cocok belum? Kita ganti-ganti, kita pindah-pindah gitu ya. Bisa. Oke. Backgroundnya kayaknya jadinya nggak terlalu ini ya. Apa namanya? Oke, gini aja. Biar padang ya, biar terlihat terang. Oke, next adalah menambahkan video. Kita nambahkan video di scene yang kedua saja. Kita tambahkan video di scene kedua dengan menambahkan. Baik, untuk menambahkan scene kita tambah plus. Nah, ini berarti kita masuk ke scene kedua. Misalnya kita mau menambahkan video yang ada gambarnya. Nah, ini adalah scene 2. Kemudian ini nambahkan scene tadi ya. Kita balik ke satu lagi, kita pengen tambahkan suara misal. Kita pindah ke suara. Ini sudah ada pilihan-pilihannya yang bisa digunakan untuk video kita. Saya pengennya suara musik yang sudah saya buat sendiri, bisa dengan icon upload. Jadi nanti bisa menggunakan icon upload yang ada di situ. Kemudian terakhir adalah, tadi belum dicek ya caranya menambahkan, tinggal tambahkan dengan tanda plus. Kita plus masuk ke scene 1. Nah, jadi timelinenya ada di sini paling bawah ya. Seperti di video-video pembelajaran lain, KineMaster Filmora ataupun yang lain, Camtasia ada di paling bawah tempatnya. Kemudian video audionya bisa diatur ke kanan ke belakang, mau ditaruh di tengah-tengah ataupun di samping kanan kiri, di pembuka saja atau nanti di terakhir saja juga boleh. Tinggal nanti kita tarik-tarik saja. And then the last one is ini efek. Efek yang akan kita gunakan untuk menambah cantik video kita. Misalnya kita mau pakai yang efek yang ini. Ya, yang unyu-unyu aja. Oke, nanti dia akan muncul gambar balon begitu. Atau pengen yang lain,
tanda polkadot juga bisa, atau ini di atasnya. Kalau di atas tadi itu kita mundurin. Oke. Ini. Misalnya jadi nggak kelihatan ya. Oke. Kita yang mundurin ininya. Nah, jadinya di sini ada. Oke, begitu. Ini adalah untuk effect. Oke. Baik, berarti ini kita sudah membuat scene 1 dan scene 2. Ya, karena waktu kita terbatas. Setelah itu kita akan rendering. Rendering ini nanti akan tergantung dengan berat ataupun besar dari video tersebut dengan menggunakan klik publish. Jadi klik publish, kemudian kita download video, klik download video. Nanti di sini kita diminta untuk memberi nama. Kita beri nama trial opening ya, karena baru opening VCT 8 Animaker. Kemudian kita pilih kapasitasnya, boleh HD, boleh SD. Kalau saya pilih SD dulu karena ini masih trial, nanti biar nggak terlalu lama untuk downloadnya. Nah, setelah itu sudah diberi nama, kemudian dengan download optionnya kita download, maka akan muncul rendering. Proses renderingnya akan muncul. Nah, ini berarti ketika dia muncul quit ya, your video is waiting on the rendering queue. Berarti dia sedang ngantri untuk dirender. Nama atau singkatnya rendering adalah ketika besar atau kecilnya byte yang digunakan oleh video tersebut. Dengan sambil menunggu rendering, kita boleh sambil tanya jawab ya, Bu Eni. Ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Barangkali ada pertanyaan, kita sambil menunggu rendering dari video kita selesai. Saya kembalikan, oke. Ya, terima kasih Bu Rizky Nurul Amalia. Materinya sangat menarik sekali, dijelaskan dengan gamblang dan jelas ya. Tadi juga kita disertai dengan praktek langsungnya. Kemudian bagi Bapak Ibu partisipan, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom chat dengan menuliskan nama lengkap dan institusinya, dan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Atau jika ada Bapak Ibu ingin bertanya langsung, silakan juga bisa bertanya langsung kepada Ibu Rizky Nurul Amalia. Silakan Bapak Ibu untuk sambil menunggu pertanyaan, mengingatkan kembali bahwa materi kita pada kegiatan ini adalah pembuatan video praktis Animaker. Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Yulianti dari Cilegon. Silakan Ibu Yulianti dari Cilegon untuk disampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu. Saya mungkin tidak bertanya, cuman tadi sempat mundar-mandir karena ada kebutuhan. Minta tolong di-share materinya boleh nggak Bu, biar bisa dipraktekkan. Tadi ada bagian-bagian yang ketinggalan. Iya Bu, nanti untuk materinya akan kami share di grup WA ya. Di grup WA nanti akan kami share. Seperti itu. Oh ya, itu aja Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Ibu Yulianti dari Cilegon. Bagaimana Bu Rizky nanti bisa share materinya ke grup ya untuk? Iya, bisa. Atau nanti saya barangkali ada peserta yang di luar VCT, bisa saya berikan linknya, link materinya nanti lewat chat ya. Oh ya, ya. Bisa. Oh, ini ada pertanyaan masuk Bu Rizky dari Ibu Sri Rahayu. Izin bertanya, apakah bisa digunakan di smartphone atau laptop saja? Penggunaan Animaker apakah bisa digunakan di Windows 7? Terima kasih. Seperti itu Bu Rizky, silakan dijawab. Terima kasih Bu Eni. Untuk pertanyaan dari Bu siapa tadi ya? Bu Sri Rahayu nggih? Iya. Bu Sri Rahayu. Bisa digunakan di smartphone. Jadi tidak hanya digunakan di laptop saja, hanya tadi di awal saya mengatakan jika menggunakan laptop itu lebih luas gitu nggih, lebih mudah untuk kita otak-atiknya dan pandangan kita lebih lebar gitu. Sedangkan ketika digunakan di smartphone bisa hanya saja kapasitas atau layarnya lebih kecil ya. Jadi kita lebih sulit untuk
move gitu ya, untuk utak-atiknya gitu. Jadi bisa insya Allah digunakan di smartphone maupun laptop dan bisa digunakan Windows 7. Ya, asal koneksinya bisa baik dan digunakan dengan lancar gitu. Begitu nggak Bu Rahayu? Bagaimana Bu Rahayu? Sudah dijawab oleh Bu Rizky mengenai pertanyaannya. Bisa digunakan di handphone, video Animaker ini ya bisa digunakan di handphone dan di Windows 7. Oh ya, sudah dibalas dari Bu Rahayu, sudah jelas katanya Bu Rizky. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan, kami masih mempunyai waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mengingatkan juga bahwa link presensi untuk video Animaker ini sudah kami share di link chat. Bagi Bapak Ibu yang belum presensi, kami persilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau ganjalan, silakan ditanyakan. Oh, ini Bu, link Google Drive ya Bu untuk materi ini ya. Ya, ini Bapak Ibu yang ingin materinya sudah di-share link di Google Drive-nya Bu Rizky. Oh, ini ada pertanyaan lagi Bu Rizky. Siap. Ini dari akun Ulfa Fit. Bagaimana cara mencari background? Mungkin maksudnya bagaimana cara mencari background gitu, Bu Rizky. Cara mencari background. Oke, baik. Kita jawab satu-satu dulu. Silahkan. Siap. Oke, sudah terlihat di layar masing-masing Bapak Ibu? Sudah Mbak, sudah. Oke, baik. Untuk background kita bisa menambahkannya di sini. Jadi di bawah tanda T di situ ada BG, PNG, background. Jadi background di sini kita klik. Nah, untuk background ini kita bisa pilih background mana yang akan kita gunakan dalam animasi kita. Ya, ini adalah contoh-contoh background. Saya mau cari background yang semisal home gitu ya, tentang rumah gitu. Jadi pilihannya banyak. Ini baru yang rumah ya. Ini saya tutup dulu. Saya ulangi, tadi ada beberapa judulnya masing-masing ya. Ada office, misalnya kita mau pengen backgroundnya adalah kantor, kita bisa klik di sini tanda plus, nanti akan tersedia banyak sekali. Kemudian kita misalnya pengen pakai yang home, kita klik tanda plus juga, yang gambarnya rumah ya. Kita klik. Nah, di sana akan muncul background-background yang sudah tersedia di Animaker ini. Jadi bisa langsung kita klik, akan muncul, atau kita tambah berikan ganti-ganti yang lain. Kecuali yang bertanda bintang ya. Ketika yang bertanda bintang itu tandanya adalah kita disuruh untuk membayar. Membayarnya berapa? Untuk starter itu sekitar 19 US dollar per month tiap bulannya. Jadi sekitar 300.000 ya. Sekitar 300.000. Kalau yang pro itu 39, hampir 600.000 per bulannya jika ingin mengupgrade. Tapi insya Allah tersedia banyak sekali background-background yang tidak harus berbayar ya. Pilihannya banyak di Animaker ini. Atau misalnya Ibu pengen yang gambarnya adalah nature, alam. Nah, kita cari di sini ada nature. Ini nature, kita klik tanda plus juga. Nah, akan muncul tanda gambar-gambar yang berbau-bau alam. Pantai, misal, kemudian kota, ataupun ya pegunungan, sungai. Ya tergantung kita memilih yang seperti apa sesuai dengan temanya. Temanya di sini tersedia banyak nih, business, home, nature tadi yang sudah saya sampaikan. Begitu Ibu? Iya, terima kasih sangat jelas sekali untuk jawaban dari Ibu Rizky ini. Bagaimana Ibu, ini akun atas nama Ulfa ya, Ulfa Fight. Cara mencari background tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizky. Klik icon background di bawah teks itu ya, kemudian banyak sekali pilihan backgroundnya. Untuk yang gratis yang tidak ada tanda bintangnya itu juga banyak sekali. Untuk yang ada tanda bintangnya itu tandanya adalah berbayar, seperti itu.
Oh ya, ini sudah dijawab oleh Bu Ulfa. Oke. Sampaikan terima kasih katanya Bu Rizky. Nah, ya, sekalian ini kita proses renderingnya ternyata sudah berhasil, sudah selesai renderingnya. Ini tadi kita baru memberikan gambar ya, kemudian memberikan teks, kemudian memberi background, dan tadi suara, kemudian ada video. Jadi masih sangat minim sekali pembuatannya karena waktu kita sangat terbatas. Jadi setidaknya ini tahu, nanti kita bisa kembangkan di nyemplung sendiri. Biasanya kalau udah nyemplung, apa sih bahasanya nyemplung Bu Eni? Nyemplung itu apa? Terjun ke Animaker-nya sendiri, Animaker ini sendiri. Nanti kita bisa utak-atik, oh aku pengennya ini, aku pengennya itu, bisa ini ada. Jadi muncul suara, background, kemudian ada gambar efek, kemudian juga teks, dan juga rekaman kita sudah masuk di sana. Ini masih menambahkan scene kedua, tadi baru video ya. Nah, berikutnya tadi yang belum sempat saya jelaskan itu adalah menambahkan suara tapi melalui teks. Kita coba tambahkan orang. Kita tambahkan orang ya, tambahkan animasinya, kita tambahkan di sini. Kemudian kita ingin memasukkan suara kita, tapi nggak pakai suara, dia akan mengubah teks kita menjadi suara. Kalau tadi kita record sudah ya, sudah jelas insya Allah ya, record voice langsung. Kemudian kita akan membuat text to speech. Bagaimana teks itu nanti berubah menjadi speech. Welcome to. Jadi kita ketik. Jadi dia bentuknya ketika spasi adalah dot gitu ya, kayak ada space. Welcome to Virtual Coordinator Batch 8. Misalnya gini. Sudah. Kita akan mengubah teks ini menjadi suara. Nah, kita akan memilih suaranya apakah perempuan atau laki-laki. Kalau kita tadi karena animasinya ada laki-laki, kita gunakan male. Kemudian US, ada banyak ya, ada Indonesia. Kita pilih yang US karena ini tadi bahasanya Inggris. Kemudian ada suaranya beda-beda. Ada meteo, apa sih ya, kayak suaranya orang kan beda-beda, pengen yang mana. Saya pakai meteo aja. Coba kita akan play dulu hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah pembuatan dari teks menuju ke speech. Jadi kalau misalnya kayak saya gitu ya, mau ngomong bahasa Inggris barangkali salah ngomong gitu, mending pakainya teks, habis itu kita masukkan ke Animaker ini, bentuknya adalah suara gitu. Dari teks menjadi suara. Jika ketika sudah di play ternyata bagus, oke, berarti sudah selesai. Atau kita mau cari suara lain, Joy, kita pakai Joy. Dia lebih berat gitu ya. Nah kalau sudah, oke, ini aja deh, pakai yang ini. Kita klik synchronize sama. Jadi nanti dia mensinkronkan mulutnya si animasi ini untuk ngomongnya kayak apa. Kita coba klik ya. Bagaimana dia ngomong. Jadi seakan-akan dia ngomong gitu. Padahal kan dia nggak ngomong ya. Tapi mulutnya kayak ngikutin apa yang diomongkan sama si voice tadi, si speech tadi. Itu ya untuk menambahkan suara tapi menggunakan teks. Saya mau ganti bajunya atau gambar ininya ya, misalnya gambar baju-bajunya dia. Ganti deh, gantinya yang kayak apa ya? Boleh pilih pakai yang casual gitu ya. Atau saya pengen duduk gitu ya, kita berarti ganti actionnya. Kita ganti actionnya adalah duduk. Ada icon duduk di bawah. Nah, ada icon duduk, ada pakai laptop juga ada yang pakai ini. Ya, jadi actionnya banyak di sana, kita tinggal cari-cari yang cocok dengan kita. Nah, ini misalnya lagi mau fotoin sungai gitu ya, mau ngevlog gitu. Ya, itu sedikit tambahan tadi untuk menambahkan teks ya, Bu Eni. Iya, terima kasih Bu Rizky atas tambahannya.
Kami kira cukup ya untuk sesi pertanyaan, mengingat waktunya sudah mendekati habis. Nanti Ya, baik. apabila ada Bapak Ibu atau partisipan yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi Ibu Rizky ya Bu, lewat email ataupun tadi sudah ada nomor HP-nya. Seperti itu. Untuk sebelum penutupan, mungkin Bu Rizky bisa menyampaikan closing statement-nya Bu untuk di akhir kegiatan ini. Baik, silakan. Untuk closing statement-nya, barangkali mohon maaf jika memang keterbatasan saya dalam menyampaikan tadi. Kemudian tetap semangat para guru-guru hebat dan luar biasa yang terus menggali ilmu, mengkaji ilmu, bagaimana caranya kita bisa memberikan dan menyajikan media-media pembelajaran kita agar sampai kepada anak-anak dengan sangat menyenangkan dan tidak bosan dengan adanya pandemi ini yang sudah berjalan hampir 1 tahun, anak-anak belum masuk ke dalam pembelajaran tatap muka. Semoga bisa dimudahkan semuanya, termasuk salah satunya adalah mencoba-coba, silakan dicoba-coba untuk pembuatan Animaker ini. Mungkin itu saja Bu Eni. Ya, terima kasih atas closing statement dari Bu Rizky. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka lagi dengan anak-anak. Amin, amin, amin. Untuk di akhir kegiatan, kesimpulan dari materi Bu Rizky mengenai video praktis Animaker ini yang dapat saya simpulkan adalah di tahap persiapan kita mempersiapkan laptop dan internet yang bisa dijangkau ya, karena pembuatan video ini lebih leluasa kalau kita menggunakan laptop, meskipun di HP atau Android itu bisa, tetapi kurang leluasa untuk tempatnya, untuk pengeditannya itu kurang leluasa. Kemudian untuk video animasi Animaker ini sendiri bukan merupakan aplikasi, kita masuknya lewat browser, jadi login lewat browser menggunakan lebih mudahnya akun Google ya, akun Google atau tadi sudah dikatakan juga dengan Facebook. Untuk cara pembuatannya, proses pembuatannya tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas, mulai dari login, create, memilih blank page, dan banyak sekali menunya dari tadi drag gambar orang, ekspresi, ada shape, kemudian menambahkan suara melalui record, menambahkan suara melalui teks juga bisa. Dan keseluruhannya sudah disampaikan oleh Bu Rizky dengan sangat jelas, dan materinya pun juga sudah di-share di chat, link dari Google Drive-nya Bu Rizky bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu partisipan yang belum lama bergabung atau baru bergabung, masih kami tunggu untuk mengisi presensi yang sudah kami share juga. Silakan presensinya diisi sebelum acara ini kami tutup. Seperti itu, nggih. Oke, kalau yang berkenan menyalakan video silakan bisa dinyalakan. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali untuk Rizky. Baiklah Bapak Ibu partisipan yang terdiri dari Ibu instruktur, peserta VCT lain, juga dari partisipan lain. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Kemudian kegiatan ini saya kembalikan kepada host Ibu Ana. Silakan Bu Ana. Baik, terima kasih Ibu Eni. Sebelum acara kami tutup, Ibu beserta Ananda sekalian untuk mengisi presensi link yang sudah disediakan. Baik. Akhirnya tiba di akhir acara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.